Halo, Assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya. Berikan like-nya jika teman-teman suka dengan kisah yang kami bawakan. Berikan komen jika ada masukan dan sarannya ya. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi, kali ini kami akan menceritakan kembali sebuah kisah misteri berdasarkan kisah nyata dalam masyarakat luas dan menurut kesaksian pengalaman hidup seseorang. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang yang merupakan tetangga pelaku. Ini adalah kisah kelam tentang sebuah perjalanan hidup seseorang, yang di sini kita sebut saja namanya Pak Sunarjo. Dia memiliki seorang istri dan 2 orang anak perempuan. Kisah ini berlatar belakang pada tahun 1991 di sebuah kampung di Jawa Tengah. Pak Sunarjo bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu pabrik tekstil di sana. Sampai suatu ketika, dia ini mendapatkan sebuah surat yang berisi tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan memberikan kebijakan bahwa Pak Narjo memanglah sudah terlalu tua dan harus diganti dengan karyawan baru yang berumur lebih muda darinya. Sehingga di sini Pak Narjo pun tak bisa berbuat banyak. Setelah di PHK, Pak Narjo sering menghabiskan waktunya di pangkalan ojek untuk berkumpul bersama teman-temannya yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan di perempatan jalan masuk ke desanya. Hari demi hari dihabiskan begitu saja, seakan tidak ada lagi semangat hidup dalam dirinya. Pengabdian dan pekerjaannya selama ini untuk perusahaan tersebut seperti tidak pernah dihargai. Perasaannya benar-benar hancur pada waktu itu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan salah seorang teman lama yang kebetulan mampir di warung pangkalan ojek tempat dia nongkrong untuk sekedar ngopi dan istirahat. Dan di sana tampak mobilnya penuh dengan barang-barang belanjaannya yang terparkir. Semua orang di sana sangat mengenal baik dengan orang ini, termasuk Pak Narjo. Pak Samto, begitulah orang memanggilnya. Sosok kaya raya, murah senyum, dan gampang bergaul dengan masyarakat. Dari semenjak Pak Samto datang, tampaknya Pak Narjo diam-diam memperhatikan gerak-geriknya. Tak beberapa lama kemudian, Pak Narjo pun memberanikan diri untuk mendekati Pak Samto yang sedang menikmati secangkir kopinya. Samto, dari mana? Kelihatannya banyak betul barang belanjaanmu. Tanya Pak Narjo memulai pembicaraan. Jo, mari, silahkan duduk. Bu, kopinya satu lagi ya, yang kental. Oh, ini baru habis belanja barang dagangan untuk toko kelontongku di rumah. Daripada aku berdiam diri, hitung-hitung sambil cuci mata. Oh iya, tumben kamu tidak kerja? Lagi libur atau bagaimana? Tanya Pak Samto. Kemudian tiba-tiba raut wajah Pak Narjo mendadak lesu. Aku sudah tidak bekerja lagi di sana. Dengan kata lain, aku sudah di PHK. Aku mau tanya, apa ada pekerjaan untukku? Sebenarnya aku juga mau punya usaha sendiri sepertimu itu. Tapi waktuku selalu habis di pabrik. Sebenarnya apa sih rahasianya kamu bisa berhasil seperti ini? Tanya Pak Narjo. Aku turut prihatin kalau begitu. Sebenarnya aku tidak punya rahasia apapun. Kuncinya ya cuma giat, ulet, dan jangan cepat menyerah. Oh iya, ada satu yang terlupakan, yaitu tidak ada yang gratis di dunia ini. Ucap Pak Samto dengan serius. Maksudnya, bagaimana? Kata Pak Narjo memotong pembicaraan. Lalu terlihat sebuah senyum menghiasi wajah Pak Samto. Begini saja, kalau kamu benar-benar serius, nanti malam kamu datang saja ke rumahku. Nanti akan aku beritahu banyak hal di sana. Kebetulan aku masih ada keperluan nih. Kalau begitu aku duluan ya. Jawab Pak Samto. Seperti menyembunyikan sesuatu, Pak
Pak Samto pergi dengan buru-buru. Aku tunggu kamu sehabis maghrib nanti di rumahku. Ucap Pak Samto sambil berpamitan. Sedangkan di sisi lain, Pak Narjo hanya diam dan menganggukkan kepalanya. Singkat cerita, di hari yang sama pada malam harinya, Pak Narjo dengan rasa penasaran pergi bertamu ke tempat Pak Samto. Dari jalan rumahnya saja terlihat megah dan mewah. Sangat jauh berbeda kondisinya pada saat terakhir mereka bertemu. Permisi. Permisi. Samto, ini aku Narjo. Apa ada orang di rumah? Kata Pak Narjo sedikit berteriak. Tiba-tiba, seekor monyet jatuh dari atas pohon yang berada di halaman rumah Pak Samto. Monyet itu pun meninggalkan sebuah cakaran di dahi Pak Narjo. Ah, tolong, tolong. Pak Narjo yang ketakutan berteriak sejadi-jadinya. Kemudian dengan sendirinya pintu rumah Pak Samto terbuka. Akhirnya kamu datang juga. Silahkan masuk, Jo. Anggap saja seperti rumah sendiri. Bersamaan dengan itu, monyet yang tadi menyerang Pak Narjo seakan mengerti dan kembali naik ke pohon tanpa diperintah. Dan dengan tergesa-gesa, Pak Narjo segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Itu tadi monyetmu hampir saja membunuhku. Lihatlah ini, dia mencakar dahiku. Ucap Pak Narjo sambil mengatur nafas. Dia tidak akan menyakitimu. Dia itu hanya menandaimu bahwa sebentar lagi kamu akan jadi bagian salah satu dari mereka. Sama seperti yang aku alami dulu. Kata Pak Samto dengan tenang. Apa maksudnya? Aku jadi tidak mengerti perkataanmu. Tanya Pak Narjo bingung. Apa tujuan awalmu datang ke sini? Tanya Pak Samto. Sebenarnya aku masih belum mengerti dengan perkataanmu tadi siang. Bagaimana aku bisa mengikuti sukses sepertimu? Dan apa maksudmu tidak ada yang gratis di dunia ini? Tanya Pak Narjo penasaran. Oh, itu. Apa kamu sudah yakin? Sebenarnya kita dapat berhasil tentunya tidak mudah dan perlu waktu yang lama. Tapi kalau ada sesuatu yang kita jadikan jaminan, semua akan gampang. Lagi-lagi ujar Pak Samto dengan tenang. Maksudnya bagaimana? Tanya Pak Narjo kembali. Nyupang. Seperti yang aku lakukan sampai saat ini. Jelas Pak Samto. Tiba-tiba pintu rumah Pak Samto terbuka. Dan dengan cekatan, monyet yang tadi menyerang Pak Narjo masuk kemudian berlari ke pangkuan Pak Samto. Lalu dia bersikap manja, layaknya seperti seorang anak. Kita akan pergi ke petilasan keramat itu. Di sana kita akan melakukan ritual di antara monyet-monyet tersebut. Jika niatmu terkabul, seekor monyet akan mendekatimu. Maka, bawalah pulang dan rawat dia baik-baik seperti anakmu sendiri. Jelas Pak Samto. Hanya itu? Semudah itukah? Tanya Pak Narjo. Iya, hanya seperti itu. Jawab Pak Samto. Baiklah, aku sanggup. Kapan kita berangkatnya? Tanya Pak Narjo kembali. Besok hari Senin, tepatnya pada malam Selasa Kliwon. Terang Pak Samto. Baiklah, aku mau. Besok tolong antar aku ke sana ya. Singkat cerita, hari yang ditunggu telah datang. Tepatnya hari Senin malam atau malam Selasa Kliwon. Dengan berbekal sesajen komplit,
mereka berangkat dari rumah Pak Samto. Dan tanpa terasa, mereka telah sampai di tempat itu. Narjo, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Selanjutnya, kamu sendirilah yang akan menentukannya. Ucap Pak Samto. Pak Narjo mengangguk. Dengan perlahan tapi pasti, dia mulai memasuki area keramat itu. Dan dengan tata cara yang telah diberitahukan Pak Samto, Pak Narjo pun memulai ritualnya. Saat di perjalanan, muncullah puluhan ekor monyet dengan berbagai ukuran mulai mendekatinya. Dan satu persatu mulai mengambil sesaji buah yang dia bawa. Sampai akhirnya di tengah makam keramat itu, dia letakkan nampan yang berisi sesaji, dan tiba-tiba terlihat seekor monyet yang berukuran sedang telah turun dari atas pohon yang tumbuh di sekitar makam. Kemudian Pak Narjo duduk bersila di depan makam dan mulai merapal mantra yang diajarkan oleh Pak Samto. Dengan cepat, monyet itu lari dan menghampiri, kemudian naik ke atas pundak Pak Narjo. Pak Narjo saat itu merasa sangat senang, karena upayanya telah membuahkan hasil. Dengan wajah yang sumringah, dia kembali pulang bersama Pak Samto. Sesampainya di rumah, dia menunjukkan kepada istri dan kedua anaknya, dan berpesan agar merawat monyet itu dengan baik. Dengan sisa uang hasil PHK yang dia punya, Pak Narjo dan istrinya memulai usaha warung kecil-kecilan. Dan lambat laun usahanya meningkat pesat. Kini dia telah mempunyai beberapa toko kelontong. Sampai suatu ketika, istrinya Pak Narjo mengandung. Tak berapa lama kemudian, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Sebut saja namanya Icuk. Dia adalah anak bungsu, sekaligus anak laki-laki yang paling disayangi oleh Pak Narjo daripada kedua kakak perempuannya. Icuk tumbuh jadi pemuda yang mewah pada saat itu. Semua fasilitas dia dapatkan dengan mudah, termasuk motor terbaru saat itu. Sampai suatu ketika, monyet peliharaan Pak Narjo hilang tanpa bekas. Dan tak lama kemudian, usaha Pak Narjo terus merosot tanpa sebab. Dia pun kembali mendatangi Pak Samto untuk meminta saran. Samto, aku sedang mendapatkan kesulitan. Usahaku bangkrut semenjak monyet yang aku dapatkan dari makam keramat itu hilang. Kata Pak Narjo dengan lesu. Apa? Hilang? Bagaimana bisa? Begini saja, sebaiknya kamu datang lagi ke makam keramat itu. Siapa tahu monyetmu kembali ke sana. Tapi maaf, kali ini aku tidak bisa mengantarmu. Soalnya aku sedang ada keperluan lain. Saran Pak Samto. Baiklah kalau begitu. Malam Jumat besok aku akan pergi ke sana. Kata Pak Narjo dengan tegas. Akhirnya hari itu datang. Dengan berbekal sesaji yang telah dia siapkan, Pak Narjo mulai memasuki area keramat itu. Tak seperti biasanya, tak terlihat seekor monyet pun. Di sana hanya terlihat pepohonan makam yang menjulang tinggi. Kemudian, dia terus mengarahkan pandangannya ke berbagai arah dan berharap monyet peliharaannya akan ada di sana. Setelah sampai di depan makam, kemudian Pak Narjo duduk bersila, lalu memejamkan matanya dan mulai merapal mantra. Berhenti. Jika kamu ingin monyet itu kembali, maka bawa dan korbankan seekor ayam jantan berwarna putih. Terdengar suara tanpa rupa seperti sedang marah kepadanya. Baiklah, besok saya akan kembali membawa ayam itu. Katanya sambil ketakutan. Pada hari berikutnya, Pak Narjo datang kembali dengan membawa seekor ayam jantan putih bersih ke sana. Kemudian, setelah selesai merapal mantra, dia pun mulai menyembelih ayam itu. Darahnya dia kucurkan di atas nisan keramat itu. Dan tak lama kemudian, dari atas pohon itu tiba-tiba turun seekor monyet berwarna putih
dengan ukuran yang cukup besar. Lalu menyambar bangkai ayam tadi. Dan dengan beringas, monyet itu mencabik-cabik ayam di genggamannya. Pak Narjo yang melihat peristiwa itu kemudian lari ketakutan. Dia pulang dengan tangan hampa. Monyet peliharaannya juga belum kembali. Dia semakin bingung, sampai akhirnya tertidur di kursi tamu. Tepat pada jam 11 malam, Pak Narjo, Pak Narjo. sambil mengucek matanya, dia mulai membuka pintu. Kemudian dilihatnya ada 3 orang warga telah berdiri dengan muka panik. Ada apa? Malam-malam begini kalian bertamu? Tanya Pak Narjo sedikit kesal. Icu kecelakaan Pak. Motor yang dikendarai tiba-tiba jatuh dengan sendirinya di perempatan sana. Tubuhnya mengalami patah tulang serius, dan dia sudah tidak tertolong lagi. Sekarang jenazahnya dibawa ke rumah sakit, kata seorang warga dengan gugup. Dan dengan sigap, Pak Narjo bersama istri dan kedua anak perempuannya menuju ke rumah sakit. Betapa terkejutnya mereka saat melihat kondisi Icu yang sangat mengenaskan. Tubuhnya lebam-lebam, dan beberapa tulangnya patah, sama seperti keadaan ayam yang telah dicabik-cabik oleh Raja Monyet tadi. Seketika tangis pecah di antara mereka. Namun, hanya Pak Narjo yang menyadari keanehan itu. Keesokan harinya, proses pemakaman berjalan semestinya. Sampai saat pelepasan tali pocong. Tiba-tiba, Pak Narjo dan istrinya menyaksikan dengan jelas. Jenazah Icuk telah berubah menjadi gedebok pisang yang berbalut kain kafan dan berlumuran darah. Tapi, tak seorang pun di antara pelayat yang melihat hal itu. Di sisi lain, Pak Narjo dan istri mencoba tetap tenang. Tak lama kemudian, Apa yang terjadi, Pak? Bu, aku anakmu, Icu. dari rumpun bambu itu muncullah seekor monyet yang sedang berayun pada sebatang bambu dan berbicara kepada mereka. Namun hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Menyaksikan hal itu, istri Pak Narjo mendadak pingsan. Pada akhirnya mereka menerima semua keadaan itu dan tetap berusaha merawat monyet itu seperti anaknya sendiri. Perlahan kondisi usahanya semakin membaik, sampai akhirnya mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Dari situlah peristiwa kembali terjadi. Monyet peliharaan Pak Narjo kembali lepas di pemukiman warga dan menggigit salah seorang anak yang sedang bermain. Akhirnya monyet itu ditangkap dan disembelih oleh warga sekitar. Pak Narjo yang mengetahui hal itu langsung menuju ke lokasi. Tapi sayang, dia terlambat. Monyet itu telah mati tergorok, dan dengan perasaan campur aduk, Pak Narjo membawanya pulang dan menguburnya dengan layak. Dari situ sebuah teror dimulai. Menurut kesaksian warga saat itu yang sedang tidur, terdengar langkah kaki di atas atap rumah warga. Merasa terganggu, warga itu berteriak, "Hei, siapa itu? Maling ya?" teriaknya keras. Aku Icu, Bu. Suara tawa itu terdengar mengerikan. Dan menurut kesaksian beberapa warga yang saat itu sedang duduk-duduk di perempatan, tepatnya kejadian Icu kecelakaan. Tiba-tiba sosok Icu jatuh dari pohon dengan mengenakan kain kafan. Kemudian meloncat-loncat seperti monyet menuju arah mereka sambil tertawa mengerikan. Teror demi teror terus dialami oleh warga setiap harinya. Sampai suatu hari, warga yang mulai resah dan tidak terima memutuskan untuk membongkar kuburan si Icu. Betapa mengejutkannya ketika makam itu dibongkar, bukanlah jasad Icu yang ditemukan di sana,
melainkan sebuah batang pohon pisang yang berbalut dengan kain putih yang berlumuran darah, berbau busuk, dan ditumbuhi oleh belatung. Dari situlah warga akhirnya mengetahui bahwa Pak Narjo menjadi pelaku pesugihan nyupang. Namun sekali lagi, warga lebih memilih untuk diam. Biarlah, itu menjadi urusan si pelaku nyupang dengan Tuhannya. Dan sampai sekarang, masih sering terlihat seekor monyet yang berada di makam Icuk saat malam tiba. Konon, warga menganggap monyet itu sebagai jelmaan Icuk yang menjadi tumbal nyupang. Oke teman-teman semua, sekian dulu kisah misteri dan urban legend kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah tersebut. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, serta nyalakan juga tanda loncengnya ya, sebagai bentuk dukungan dari teman-teman semua. Berikan like jika teman-teman suka dengan kisah yang kami bawakan, dan berikan komen jika ada masukan dan sarannya. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.